Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Bayu Suryawardana, presensi 27 dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 2 Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai persatuan dan kesatuan masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai masa Orde Baru, yakni meliputi kelebihan dan penyimpangan pada bidang ekonomi, politik, dan hukum. Sedangkan pada masa reformasi saya akan membahas kondisi sosial budayanya. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru dimulai sejak 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintah presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal sebagai sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yakni sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang awalnya pada tahun 1966 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Yang kedua, sukses melakukan program transmigrasi. Yang ketiga, berhasil menyukseskan program keluarga berencana atau KB. Adapun penyimpangan dari masa Orde Baru antara lain pada bidang ekonomi. Yang pertama, penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik atau terpusat, sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Yang ketiga, pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Kemudian pada bidang politik. Yang pertama, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Yang kedua, presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Yang ketiga, pemerintahan bersifat sentralistik atau terpusat sehingga berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Yang keempat, tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya. Kemudian pada bidang hukum, yang pertama, perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN atau kolusi korupsi nepotisme dalam pemerintahan. Yang kedua, supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Yang ketiga, hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Adapun akibat dari penyimpangan-penyimpangan ini, karena penyimpangan yang sangat berat mengakibatkan negara Indonesia terjebak dalam keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan itu akhirnya membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter Orde Baru. Reformasi dan kondisi sosial budaya. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Agar tercipta sistem pemerintahan yang diharapkan, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan konstitusional bercirikan sebagai berikut: adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal tersebut, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Langkahnya adalah dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, yang sebelumnya yang diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 ini telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Kondisi sosial budaya. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar menurut pasal 1 ayat 2. Yang kedua, MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, yaitu pasal 2 ayat 1. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat menurut pasal 6A ayat 1. Yang keempat,
Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini tercantum pada pasal 7. Kemudian yang kelima, pencatuman hak asasi manusia, pasal 28A sampai 28C. Kemudian yang keenam, penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketujuh, Presiden bukan mendataris MPR. Yang kedelapan, MPR tidak lagi menyusun GBHN. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY menurut pasal 24B dan 24C. Yang ke-10, anggaran pendidikan minimal 20%, yaitu tercantum pada pasal 31 ayat 4. Yang ke-11, negara kesatuan tidak boleh diubah, pasal 37 ayat 5. Dan yang terakhir, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus. Kemudian saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. 1. Suksesnya program transmigrasi. 2. Suksesnya menciptakan keamanan dalam negeri. 3. Suksesnya demokrasi yang dilaksanakan. 4. Suksesnya memerangi buta huruf. 5. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berikut yang merupakan kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah D. Untuk pembahasannya, selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru ialah 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya program keluarga berencana. Dan yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Kemudian soal yang kedua, tuntutan reformasi dilakukan oleh mahasiswa yang dikenal sebagai peristiwa Trisakti terjadi pada tanggal. Jawabannya ialah C, 12 Mei 1998. Kemudian soal yang ketiga, kebijakan perekonomian Orde Baru yang menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah C. Perekonomian dikuasai oleh para konglomerat. Kemudian soal yang keempat, perundang-undangan yang seharusnya dapat membatasi kekuasaan presiden kurang memadai. Hal tersebut merupakan kelemahan Orde Baru dalam bidang. Jawabannya ialah B. Hukum. Soal yang terakhir, soal yang kelima, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kekuasaan mayoritas yang didengarkan. 2. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 3. Presiden dipilih melalui beberapa mekanisme ketat. 4. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. 5. Partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan. Berikut yang merupakan isi dari konstitusi negara yang bercirikan pemerintahan konstitusional saat memasuki masa reformasi ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya ialah B, 2, dan 4. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada kali ini adalah dinamika persatuan dan kesatuan pada Orde Baru diwarnai dengan kelebihan dan kelemahan pada pemerintahan pada masa orde tersebut. Sedangkan dinamika persatuan dan kesatuan pada masa reformasi yang terhitung sejak 21 Mei 1998 sampai sekarang, di mana bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Kita sebagai generasi muda harus senantiasa berupaya untuk terus menjaga dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian akan tercipta bangsa yang demokratis, maju, dan sejahtera. Seperti apa yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno bahwa 1000 orang tua bisa bermimpi sedangkan 1 pemuda bisa mengubah dunia. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.